Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep memberikan tanggapan terkait pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyebut penguasa saat ini bertindak seperti era Orde Baru. Kaisang mengaku tidak terlalu mengerti definisi Orde Baru. Hal itu karena Kaisang tidak besar di era Orde Baru. Pernyataan itu disampaikan Kaisang di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 29 November. Awalnya Kaisang mempertanyakan siapa penguasa yang dimaksud Megawati. Awak media kemudian menjawab bahwa pemerintah saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kaisang kemudian menanyakan apakah pernah ada warga yang menghina Jokowi kemudian ditangkap. Kaisang kemudian kembali berkata bahwa dirinya tidak merasakan era Orde Baru karena pada saat itu Kaisang masih kecil sehingga tidak paham bagaimana suasana di era Orde Baru. Mas Kaisang, izin kalau berkenan Mas, kemarin kan memberikan tanggapan, kemarin kan Bu Mega bilang kalau penguasa sekarang tuh terlihat seperti Orde Baru. Nah kalau Mas Kaisang sendiri melihat itu seperti apa Mas? Ya kita, yang penguasa itu siapa dulu? Definisi penguasa itu siapa? Siapa? Kalau penguasa saat ini kan Pak Jokowi berarti. Dengan Mas Devan. Dengan Pak Ma'ruf yang di mana? Nah itu kan disebut katanya sekarang udah terlihat seperti mulai balik ke zaman Orde Baru lagi. Gitu. Ya, kalau ini saya tanya lagi, balik lagi teman-teman semua, misalnya katakan di medsos ngomong sesuatu menghina Pak Presiden, ditangkap ya? Enggak, maksudnya ditangkap, oke, ada yang ditangkap ketika menghina terlalu jauh. Tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang sampai ada orang yang menangkap atau melakukan seperti itu, apakah ada? Tidak ada tuh? Enggak. Saya nggak tahu nih, maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa dulu? Di mana? Saya nggak tahu teman-teman di sini. Orde Baru itu gimana? Ya, karena saya sendiri kan saya tidak mengalami, karena waktu itu saya masih umurnya kecil, jadi saya nggak mengalami. Apa karena identik dengan calonnya itu bekas Orde Baru, jadi disangkut pautkan begitu? Balik lagi, saya tidak hidup di zaman itu soalnya gitu. Jadi saya harus tanya ke teman-teman yang dimana definisinya teman-teman sebelum tanya saya itu seperti apa. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku bersyukur pasangannya Anies Baswedan pernah dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Caimin dalam rapat konsolidasi pemenangan Amin di Jakarta Utara Rabu 29 November. Menurut Caimin, pemecatan Jokowi menjadi titik balik elektoral Anies hingga bisa terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan meraih tiket maju jadi calon presiden. Caimin mengatakan dengan pemecatan Jokowi, nama Anies makin mencuat. Selain itu, karir politik Anies juga disebut Caimin makin moncer seusai dipecat. Caimin kemudian berkelakar jika ingin menjadi orang yang punya karir politik moncer harus merasakan pemecatan terlebih dahulu. Cawapres nomor urut 1 itu kemudian memberikan contoh dirinya sendiri. Caimin berkata bahwa ia pernah dipecat oleh pendiri PKB sekaligus Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia kemudian mengatakan bahwa dengan pemecatan itu diharapkan karirnya moncer dan memenangkan kontestasi Pilpres. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang sentral namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Zubir, Iko Uwais, Selin Evangelista,
juga Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. TPN Ganjar Mahfud mengungkap surat panggilan polisi kepada Aiman Wicaksono dikirim saat tengah malam. Hal itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, saat ditemui di Jakarta Selatan Rabu 29 November. Ciko menyayangkan waktu pengiriman surat panggilan tersebut. Ia menilai hal itu merupakan cara-cara intimidasi yang dilakukan oleh negara otoriter. Menurut Ciko, pengiriman surat pada tengah malam merupakan permainan psikologis. Pengiriman surat itu dilakukan untuk menakut-nakuti penerima. Ia kemudian mempertanyakan urgensi pengiriman surat panggilan pada tengah malam. Ciko mengatakan bahwa tindakan itu merupakan permainan psikologis yang dilakukan oleh aparat. Atas hal itu, Ciko meminta pimpinan Polri mengevaluasi pengiriman surat panggilan polisi kepada Aiman. Ciko meminta pemanggilan Aiman itu dievaluasi karena surat dikirimkan tengah malam dan diduga menakut-nakuti. Ciko lantas mengajak masyarakat menyoroti penyampaian surat dengan gaya intimidasi ini sebagai bentuk represi untuk membungkam orang-orang yang bersuara kritis. PKS tetap mempertahankan pendirian seusai diperingatkan oleh Presiden Joko Widodo soal IKN. Sebelumnya, PKS berkomitmen akan mempertahankan ibu kota di Jakarta. PKS mengatakan pihaknya akan membatalkan pemindahan ibu kota ke IKN jika Anies Baswedan menjadi presiden. Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh Jokowi. Jokowi mengingatkan PKS bahwa IKN saat ini sudah memiliki dasar hukum undang-undang yang telah disahkan. Namun peringatan dari presiden tersebut justru kembali dibalas oleh PKS. PKS menegaskan bahwa undang-undang bisa diubah. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP Al-Muzammil Yusuf di Gedung DPR RI Jakarta Rabu 29 November 2023. Muzammil berkata fraksi PKS selalu menolak Undang-Undang IKN saat masih proses legislasi di DPR. Menurut Muzammil, produk legislasi itu masih butuh pematangan. Oleh karena itu, PKS berkomitmen akan memperjuangkan melalui DPR terkait penolakan pemindahan ibu kota. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo turut mengomentari kasus dugaan kebocoran data di KPU. Ganjar meminta KPU untuk segera memperbaiki teknologi informasi atau IT untuk menjamin data pribadi pemilih. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat ditemui di Gereja Mawar Saron, Kelapa Gading, Kamis 30 November. Ganjar menegaskan penegak hukum harus segera bertindak atas aksi peretasan KPU. Menurutnya, KPU harus memastikan keamanan sistemnya. Pasalnya, dugaan kebocoran data dapat memicu ketidakpercayaan publik. Ia mengungkapkan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga tengah memantau dugaan kebocoran data itu. Sebelumnya, situs KPU disebut diretas oleh peretas dengan nama anonim Cimbo. Cimbo mengklaim mendapatkan data pribadi yang terdaftar sebagai pemilih di situs KPU. Ia kemudian menyebarkan 500.000 data untuk menunjukkan keberhasilannya dalam meretas website KPU. Sementara itu, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengungkapkan data yang diambil adalah daftar pemilih tetap atau DPT. Ia menyatakan pihaknya sudah bergerak untuk mencari tahu siapa pelaku peretasan tersebut. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengaku mendapatkan ancaman dan tekanan karena mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Pernyataan itu disampaikan oleh Edi di kantor Nasdem Sumatera Utara Rabu 29 November. Edi yakin ada intelijen yang ditugaskan untuk mengawasi kantor Nasdem. Mantan Pangkostrat itu mengatakan sudah banyak yang menyampaikan ancaman kepadanya. Meski begitu, Edi meminta seluruh tim kampanye agar tidak takut untuk memenangkan Amin di Sumut. Menurut Edi, intervensi dan tekanan yang diberikan terhadap kubunya bertujuan untuk melemahkan lawan. Meski begitu, Edi menilai tekanan seperti itu merupakan hal yang biasa terjadi di tahun politik. Di sisi lain, sebagai ketua tim pemenangan daerah pasangan Amin, Edi menargetkan suara 75%. Edi menargetkan Amin dapat memperoleh 75% suara di Sumatera Utara. Target tersebut ditetapkan berdasarkan hitungan yang telah dilakukan oleh timnya. Edi mengatakan basis suara pemilih Amin berada di wilayah pantai timur Sumatera Utara dan Tapanuli Selatan. Ia lantas berpesan kepada tim pemenangan untuk melaksanakan kampanye dengan jujur, berani, dan ikhlas. Memasuki masa kampanye Pilpres 2024, Ganjar Pranowo mengaku heran karena merasa masyarakat takut berfoto dengannya.
Menurut Ganjar, semakin mendekati Pilpres, warga takut untuk berfoto dengannya, apalagi PNS, karena netralitas. Pernyataan itu disampaikan Ganjar pada Kamis 30 November pagi. Ganjar menyampaikan hal itu di hadapan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia. Ia kemudian bercerita saat berkunjung ke Yogyakarta, ia bertemu dengan seorang ibu yang merupakan PNS. Ibu tersebut kemudian hendak mengajaknya foto bersama. Namun Ganjar melarangnya untuk berfoto karena ibu tersebut merupakan PNS. Ganjar khawatir jika ibu tersebut berfoto dengannya, maka akan dikenakan sanksi soal netralitas PNS. Sang ibu kemudian berkata kepada Ganjar untuk tetap berfoto namun emblem PNS-nya dilepas. Berdasarkan pengalaman itu, Ganjar menyadari saat ini semua masyarakat susah untuk berfoto dengannya. Namun ia tidak mempersoalkan hal itu karena merupakan aturan dalam pemilu. Ia hanya berkelakar seolah wajahnya menyerupai hantu karena ada ketakutan di masyarakat untuk berfoto bersama. Komisi Pemilihan Umum menetapkan jadwal debat calon presiden dan wakil presiden 2024. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 30 November, debat tersebut digelar selama 5 kali dan dibagi menjadi 6 segmen. Lokasi debat akan berlangsung di Jakarta. Model debat dilakukan dengan format kandidat moderator dengan pendalaman materi yang dipandu oleh moderator. Moderator debat itu akan dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi. Menurut aturan KPU, moderator harus memiliki integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Masing-masing capres-cawapres tidak boleh diwakili orang lain dalam debat ini. Apabila masing-masing berhalangan hadir, ia harus membawa bukti keterangan pihak terkait dan menyampaikan ke KPU maksimal 3 hari sebelum debat dihelat. Jadwal tersebut sebelumnya telah direvisi oleh KPU. Sesi keempat yang awalnya diadakan pada 14 Januari 2024 kini diubah menjadi 21 Januari. Berikut jadwal lengkap pelaksanaan debat Capres-Cawapres 2024. Debat Capres-Cawapres akan ditayangkan di stasiun TV nasional dengan total durasi 150 menit. Rincian durasi debat Capres-Cawapres adalah 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Demokrat akan melaporkan Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator dan Kader atau FKL-PDK imbas alih dukungan dari Prabowo Subianto ke Ganjar Pranowo. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaki Mahendra Putra dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 30 November. Demokrat berencana melaporkan FKL-PDK terkait pernyataannya yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono akan sepakat beralih dukungan ke Ganjar Mahfud. Herzaki mengatakan bahwa pernyataan itu merupakan hoaks. Dirinya menampik bahwa FKL-PDK adalah ormas di bawah Partai Demokrat. Sehingga pernyataan Ketua FKL-PDK yang menyebut beralih dukungan ke Ganjar tidak mewakili Partai Demokrat. Menurut Herzaki, hingga saat ini SBY masih setia mendukung Prabowo Subianto. Herzaki mengatakan pernyataan dari ormas tersebut hoaks dan hanya menjual nama Demokrat. Pasalnya, Demokrat telah resmi mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Atas kondisi tersebut, Herzaki menyatakan pihaknya memberikan ultimatum kepada ormas terkait. Herzaki memperingatkan FKL-PDK dan menyatakan tidak akan main-main dengan kondisi tersebut. Sebab organisasi itu sudah secara tidak resmi menjual nama Partai Demokrat. Ia bahkan menyebut Demokrat akan membawa ke ranah hukum jika kondisi tersebut terus berlanjut. Herzaki menyayangkan di tengah jalannya pesta demokrasi masih terdapat hal-hal yang melakukan hoaks. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar disebut berpeluang besar menang Pilpres 2024 hanya dalam 1 putaran. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Nasional Jakarta, Robi Nur Hadi. Robi menyampaikan hal itu pada Kamis 30 November 2023. Menurut Robi, kubu Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud memiliki basis massa yang relatif sama. Pasangan Amin disebut berpeluang menang 1 putaran karena tren elektabilitasnya terus mengalami kenaikan. Menurut Robi, elektabilitas Amin terus naik karena adanya dorongan perubahan yang besar dari rakyat. Robi mengatakan saat ini rakyat banyak yang kecewa, sehingga perlu figur pemimpin nasional yang bisa membawa perubahan lebih baik. Figur paling cocok yang diinginkan masyarakat menurut Robi adalah Anies Baswedan.
Menurutnya, jika kekecewaan terhadap pemerintah serta masa pendukung Ganjar dan Prabowo semakin besar, maka Anies semakin berpeluang menang satu putaran. Bahkan menurut Robi, tanpa adanya perpecahan suara masa Prabowo dan Ganjar sekalipun, Anies tetap berpeluang menang. Hal itu karena jumlah masa mengambang yang bisa berubah pilihan di Indonesia mencapai 85%. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan pemilih yang memiliki kedekatan dengan partai atau calon presiden sehingga tidak akan berubah pilihan lagi. Dengan konfigurasi dan kondisi politik saat ini, Robi menyebut bahwa Amin untung besar hingga berpeluang menang satu putaran. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengklaim telah menyiapkan 1.000 pengacara untuk membela Aiman Wicaksono. TPN mengklaim bahwa ada 1.000 pengacara yang sudah mendaftar untuk bisa membela juru bicara TPN Ganjar Mahfud itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi pada Kamis 30 November. Sebelumnya, Aiman tersandung kasus pencemaran nama baik terhadap institusi Polri. Aiman dilaporkan atas pernyataannya yang menyebut bahwa ada oknum komandan Polri yang tak netral. Oknum komandan Polri itu diduga berpihak pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aiman dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan pada Jumat 1 Desember 2023 besok. Pihak TPN mengaku kecewa dengan Polri karena surat panggilan itu disampaikan kepada Aiman pada waktu tengah malam. Roni menyebut bahwa hal itu sama saja dengan upaya intimidasi kepada salah satu dari tim TPN Ganjar Mahfud. Menurut TPN, proses hukum Aiman sama saja dengan mengekang kebebasan demokrasi. Bahkan tim hukum TPN menyebut proses hukum Aiman sama saja mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru. Maka dari itu, TPN mengklaim ada 1.000 pengacara yang bersedia menjadi kuasa hukum Aiman Wicaksono. Para pengacara itu disebut mengaku siap membela Aiman Wicaksono secara cuma-cuma. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.